Ini kita lihat hari ini bahwa ada sosialisasi magang dan studi independen. Di sini kami sedikit mereview adik-adik dan Bapak Ibu semua gitu ya tentang Kampus Merdeka itu sendiri gitu ya, bahwa di Kampus Merdeka di program MBKM ini sendiri, mahasiswa boleh belajar di luar kampus itu kalau menurut Dikti itu 2-3 semester yang menjadi hak mahasiswa ya, adik-adik dan Bapak Ibu, tetapi di sini kami dan pihak rektorat di sini mengambil 2 semester ya untuk menjadi PLPT dan PLPS, yaitu atau yang kita sebut dengan 2 semester pembelajaran ya di luar prodi ya, 1 semester di luar prodi masih di dalam kampus, itu yang namanya PLPS ya, pembelajaran di luar program studi, dan 1 semester lagi sebanyak 20 SKS yang kita sebut di UPN dengan PLPT, yaitu pembelajaran di luar perguruan tinggi. Gitu ya adik-adik ya, yang mungkin tidak bingung dengan apa yang disosialisasi oleh Kemendikbud gitu. Jadi kita UPN-PJ mengambil 2 semester sebenarnya di luar program studi ya. Jadi untuk PLPT-nya itu sebanyak 20 SKS. Itu untuk program daripada MBKM yang kita ambil ya, karena minimum aturan dari Kemendikbud di sini 2-3 semester ya. Adapun kegiatan daripada MBKM itu sendiri di sini untuk PLPT adik-adik dan Bapak Ibu semua, di sini tadi Pak Satria sudah menjelaskan ada 8 kegiatan gitu ya. 8 kegiatan itu mulai dari hari ini akan kita sosialisasi dengan studi independen dan magang atau yang kita sebut dengan praktek kerja. Ini adalah diakomodir oleh Dikti ya adik-adik, dan sebenarnya di UPN sendiri sudah ada diakomodir oleh UPN PJ dengan bekerja sama dengan Nara Kreatif yang kita kenal dengan program Amati gitu ya. Mungkin adik-adik sudah mengetahui ini, tetapi kita tidak sampai 20 SKS ya, rata-rata masih 9 SKS ya. Dan di sini nanti ada proyek kemanusiaan ya, ada proyek kemanusiaan ini memang belum ada ya yang di kerjasama ataupun aktivitas yang di launching oleh Dikti gitu ya. Untuk pertukaran pelajar ini UPN sudah lebih dulu adik-adik dan Bapak Ibu, karena ada beberapa yang sudah terselenggara, yaitu diantaranya Permatasari, Permata Sakti gitu ya, ada trio UPN gitu ya, ini sudah berjalan selama 2 semester, dan pertukaran pelajar yang diakomodir oleh Dikbud pun kita sudah mengikuti ya, itu dalam minggu ini ya, kemarin itu adalah pendaftaran terakhir, yaitu pertukaran pelajar yang disebut dengan pertukaran pelajar Nusantara, yaitu antar pulau. Jadi kalau adik-adik kemarin mau pertukaran pelajar, adik-adik boleh, tetapi di luar pulau Jawa gitu ya. Ada beberapa pulau yang memang dalam hal ini sudah dimasukkan oleh Dikti gitu ya, yang bisa kita pilih. Yang selanjutnya aktivitasnya adalah membangun desa. Ini proyek ini aktivitas ini memang belum di launching oleh Dikti juga. Mungkin dalam minggu depan ya, karena dalam bulan-bulan ini juga saya pikir aktivitas MBKM terus dalam hal ini dihasilkan gitu ya oleh Dikti untuk menarik dalam hal ini semua mahasiswa di seluruh Nusantara bisa ikut terlibat di dalam MBKM ini sendiri ya. Baru kegiatan lainnya itu kegiatan kewirausahaan, ini dari sendiri belum ada program, tetapi UPN sendiri sudah mengakomodir ini dengan Nara Kreatif ya, atau yang kita sebut dengan kegiatan Amati ya. Ini sudah berjalan dan minggu depan ini berakhir kegiatan-kegiatan kewirausahaan dan magang yang bekerja sama dengan Nara Kreatif ya. Baru yang penelitian dan riset ini akan mungkin kedepannya akan launching kembali aktivitas MBKM ini ya. Dan kampus mengajar ataupun asisten mengajar adik-adik ini sudah kami sosialisasi ya pada hari Minggu kemarin kepada adik-adik juga gitu ya, kalau berminat gitu ya. Dan di sini cukup banyak fasilitas yang memang didapatkan, jadi adik-adik pengalamannya luar biasa ya. Dan nanti kalau berminat ada kontak person koordinator daripada kampus mengajar ini, ada Bu Citra dari dosen Fakultas Hukum ya. Dan di UPN sendiri adik-adik ada tambahan satu lagi kegiatan aktivitas yang kita sebut dengan Latsarmil Komcat ya, juga merupakan dalam hal ini kegiatan daripada aktivitas menjadi 9 aktivitas MBKM gitu ya.
Bu, bagaimana dengan Komcat ini sebenarnya di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di situ ada dimention bahwa ada kegiatan kemiliteran gitu ya, dan ini memang sudah disonding kembali kepada Kemendikbud dan bisa kita setarakan. Gitu ya adik-adik. Jadi Bu Lydia ini kenapa tidak ada di slide ini Laksamil Komcat gitu ya. Ini ada beberapa dipertanyakan dan itu memang sudah kita sounding juga ke Kemendikbud dan itu ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 adik-adik ya. Dan sebelum kita masuk apa itu magang dan studi independen ya, maka di sini ada video gitu ya, mungkin sedikit waktu kita berikan gitu ya. Saya stop sharing dulu, Mas Agus boleh dibantu saya Mas untuk oke. Kita sama-sama bisa mendengarkan video yang informasi tentang magang dan studi independen ini. Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Mas, sudah. Suaranya boleh di ini Mas, boleh diulang mungkin suaranya ya Mas. Iya, Ibu. Suaranya belum terdengar Mas, masih slide-nya yang tershare ya. Oh, betul. Iya. Ini lapangan kerja menjadi lahan bersaing yang makin kompetitif. Ini karena sejak kultural hingga pandemi. Sayangnya yang ada di kampus kadang nggak sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Karena itu, Kampus Merdeka mengajak perusahaan-perusahaan kelas dunia buat bikin program inovatif. Ada program magang bersertifikat. Di sini kamu belajar lewat pengalaman langsung tentang profesi atau industri impianmu. Di program studi independen bersertifikat, semua mahasiswa dipastikan memiliki akses dan kesempatan belajar yang sama. Di sini, kamu dan teman kelompokmu akan bersama-sama kembangin potensi diri lewat proyek independen, berupa modul dan kursus pembelajaran yang difasilitasi dan disusun langsung oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia. Semua kurikulum dalam program magang dan studi independen bersertifikat dirancang khusus untuk melatih puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Karena materi pembelajarannya dibuat langsung oleh setiap perusahaan, kamu akan belajar dari industri dan praktisi-praktisi terbaik seputar topik-topik masa depan seperti artificial intelligence, cyber security, machine learning, robotics, digital product development, dan topik-topik lain yang belum tersedia di banyak perguruan tinggi. Selain itu, selama program berlangsung, kamu akan dapat uang saku, dan semua kegiatanmu bisa dijadiin SKS loh. Terus di akhir program, ada sertifikat yang bakal ngejamin skill kamu di dunia kerja. Dan pastinya, program-program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Bagi perusahaan juga untuk menambahkan talentanya. Itu Pak. Ya, inilah perubahan, inilah transformasi yang kita inginkan. Tunggu apa lagi? Ayo ikut magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat bersama Kampus Merdeka. Oke, terima kasih Mas Agus. Saya kembali men-share slide untuk PPT saya, ya. Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat, tadi kita dari video yang ada, adik-adik dan Bapak Ibu semua, kita sudah melihat apa sih sebenarnya itu magang dan studi independen gitu ya. Di magang bersertifikat ini ya, adik-adik mahasiswa, di sini mahasiswa magang itu di perusahaan itu selama 1 sampai 2 semester. Tetapi kalau kita program yang ada di UPN, maka magang ini 1 semester adik-adik, karena PLPT kita sesuai dengan kurikulum nanti yang nanti akan diekivalensi juga dengan mata kuliah adik-adik gitu ya. Itu selama 1 semester atau sebanyak 20 SKS yang memang sudah menjadi ketentuan dari ketetapan daripada Kemendikbud juga. Baru tadi dikatakan bahwa di sini ada juga uang saku dan biaya hidup selama magang disubsidi oleh pemerintah ya. Nanti ini besarannya nanti setelah adik-adik nanti lulus, maka di sini nanti ada yang nanti di-share oleh MBKM ini gitu ya. Jadi nanti adik-adik akan terlink dengan yang namanya link MBKM yang ada di Dikbud gitu ya. Uang saku dan biaya hidup nanti akan tertera sesuai nanti di mana adik-adik ada berada magangnya ada di perusahaan mana gitu ya.
Dan itu bisa dilihat nanti ada di proposal masing-masing perusahaan, karena setiap perusahaan akan berbeda-beda adik-adik gitu ya. Nanti akan dijelaskan jelas oleh Pak Agus Maulana. Yang ketiga, mahasiswa menerima sertifikat kompetensi dari perusahaan setelah selesai magang. Ini juga sesuatu hal yang harus adik-adik pertimbangkan. Kenapa magang ini begitu menarik gitu ya. Selain tadi 20 SKS, uang saku gitu. Sertifikat kompetensi ini adalah pengakuan dunia industri terhadap kemampuan daripada adik-adik gitu ya. Nanti pada waktu adik-adik selesai dari S1 gitu ya, adik-adik lebih gampang karena sudah ada dalam hal ini sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri itu sendiri gitu ya. Dan ini nilai lebihnya sangat banyak adik-adik. Apa-apa saja yang nanti yang kita dapatkan Bu gitu ya untuk dalam kita magang gitu ya. Ada beberapa di sini yang memang kita dapatkan gitu ya. Kita akan diajarkan bagaimana memecahkan masalah atau isu yang nyata. Ya, selama ini pada waktu kita belajar di kampus gitu ya, mungkin adik-adik ada di berbagai fakultas di sini, mungkin kesehatan, saya nggak tahu kesehatan mungkin tidak ada gitu ya, karena tidak menjadi prioritas untuk program magang ini. Di UPN ada 5 fakultas yang mengikuti program MBKM ini sendiri, dan kurikulum untuk angkatan 2020 sudah disesuaikan adik-adik. Bagi adik-adik yang angkatannya di atas 2020 yaitu 2019, 18 itu nanti nilai itu nanti mata kuliah ini akan diekivalensikan nilainya gitu ya dengan mata kuliah yang memang belum adik-adik ambil, dan nanti bisa dikonsultasikan di sini dengan prodi dan dosen PA ya. Baru mahasiswa ini yang didapatkan apa gitu, yang diajarkan apa, yaitu mahasiswa diberikan masalah nyata yang berdampak ya, dan ini bekerja secara kelompok gitu ya. Baru nanti ada pembimbingan yang pasti, pembimbing di sini oleh mentor dari staf profesional yang sifatnya full time ya. Dan program magang ini terstruktur ya adik-adik gitu ya. Jadi bukan magang yang disuruh adik untuk melakukan fotokopi gitu, tetapi ini sangat terstruktur. Makanya nanti adik-adik di sini bisa dengan adanya proposal semua perusahaan bisa memilih yang mana kira-kira yang tepat menurut adik-adik gitu ya, sesuai dengan bidang keilmuan adik-adik. Yang ketiga di sini imersif dan disertai sertifikasi industri gitu ya. Ini disertai sertifikat industri di akhir magang. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, di sini kita pada akhirnya akan mendapat ya nilai berikut dengan gitu ya sertifikat dari industri itu sendiri. Durasi program yang ditawarkan sekarang ini adalah 1 semester gitu ya. Sama dengan program kita untuk PLPT kita yaitu 1 semester adik-adik ya. Selanjutnya ya di sini kita lihat di sini bagaimana dengan studi independen bersertifikat gitu ya. Ini hampir sama kelihatannya, tapi dari video tadi kita melihat ada satu perbedaan. Kalau dikatakan studi independen bersertifikat, ini mahasiswa ini mengikuti program sertifikasi atau yang kita sebut dengan short course ya, yang diakui oleh pemerintah selama 1 sampai 2 semester penuh gitu ya. Tetapi kita ini mengikuti yang 1 semester adik-adik. Biaya partisipasi dan biaya hidup selama studi independen ini juga disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Baru mahasiswa menerima sertifikat jika lulus program sertifikasi atau short course ini sendiri. Ya, kalau ini jika lulus adik-adik gitu ya. Jadi ada perbedaan tadi di sini gitu ya. Baru di sini kalau untuk yang studi independen bersertifikat ini sendiri ada beberapa yang memang kita akan lakukan, yaitu yang pertama itu di sini berbasis studi kasus atau proyek nyata. Di sini mahasiswa diberikan masalah nyata untuk dipecahkan selama masa belajar. Ya, jadi di sini adalah based on project atau based on problem adik-adik. Dan ini sebenarnya adalah untuk implementasi daripada pembelajaran kita untuk kedepannya ya. Karena kami juga di RT3M lagi ya dalam hal ini mempersiapkan dalam hal ini untuk pembelajaran yang baru, yaitu project dan case based learning adik-adik. Baru selanjutnya di sini ada pembimbing atau mentor yang full time juga. Ini dibimbing oleh mentor staff profesional yang full time. Mahasiswa bisa berdiskusi dan meminta bimbingan kapanpun. Jadi sifatnya dalam hal ini sepertinya tidak tiap hari untuk datang gitu ya. Karena di sini ada proyek yang harus dikerjakan dan ada di sini case yang harus diselesaikan. Baru yang ketiga di sini disertai sertifikat industri di akhir magang ya, dan durasi di sini sama dengan magang tadi yaitu selama 1 semester gitu ya, adik-adik dan Bapak Ibu semua. Adapun di sini magang dan studi independen adik-adik di sini untuk Kemendikbud bekerja sama dengan 160 lebih perusahaan dan organisasi kelas dunia, begitu juga dengan BUMN gitu ya.
yang ada gitu ya, dan di sini bisa kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan mulai dari yang internasional ya, ada UNDP gitu ya, Microsoft gitu ya, ada Huawei di sini ya, ada juga yang sifatnya nasional, Gojek gitu ya, BUMN seperti Mandiri, DNI gitu ya, ini banyak sekali karena lebih dari 160 perusahaan dan organisasi yang kelas dunia yang memang sudah diajak kerjasama oleh Kemendikbud adik-adik ya. Dan di sini ada contoh daripada program magang dan studi independen bersertifikat. Jadi adik-adik di sini ada perusahaan juga yang menawarkan bukan cuma magang, tetapi ada studi independen. Bisa kita lihat seperti Bukalapak, Telkom, UNDP gitu ya. Kalau UNDP ini memang kesempatan untuk studi independen saja, tetapi Bukalapak dia menawarkan ada 2 adik-adik ya dan Bapak Ibu semua. Di sini untuk magang 300 lebih kesempatan magang dengan 30 lebih mentor yang sudah disiapkan oleh Bukalapak ya. Dan untuk dalam hal ini studi independen ada 24 proyek prioritas lintas fungsi bisnis. Ya, ada strategik untuk pengembangan produk digital, marketing, operation, legal, HR gitu ya. Jadi adik-adik yang jurusannya manajemen, jurusannya IT gitu ya. Kalau adik-adik mau untuk studi independen ya, ini bisa nanti melamar ke Bukalapak ya. Apakah adik-adik lebih tertarik untuk studi independen, apakah adik-adik lebih tertarik ke magang, di Bukalapak ada 2 yang ditawarkan, 2 kegiatan atau 2 aktivitas MBKM yang ditawarkan oleh Bukalapak. Dan untuk Telkom Indonesia, adik-adik di sini juga menawarkan ada 2. Untuk magang, di sini ada penawaran 300 lebih kesempatan magang dengan 30 lebih mentor praktisi yang sudah disiapkan oleh Telkom Indonesia. Dan untuk studi independen di sini, ini rotasi di berbagai unit, ada bagian Fisheries Cyber Center ya, ada learning gamification application ya, ada 1000 startup Indonesia Timur, digital talent scouting gitu ya. Ini ada 2 gitu ya yang ditawarkan. Dan mungkin bagi adik-adik yang mungkin teknik elektro gitu ya, ada di sini. Saya tidak terlalu mengerti ya untuk yang sains ya, apakah teknik elektro, begitu juga dengan TIK ya, atau yang kita sebut dengan ilmu komputer, ini bisa ikut join di sini gitu ya. Dan untuk UNDP dalam hal ini ada 150 lebih kesempatan studi independen ya. Ini adalah fokus membangun pengetahuan, berinovasi dalam pencarian solusi menuju SDGs gitu ya. SDGs ini mungkin adik-adik mahasiswa tidak lagi asing gitu ya. Karena SDGs ini ada beberapa hal yang memang concern ya. Salah satunya untuk pendidikan gitu ya, kesehatan gitu ya. Ini ada beberapa 9 kalau saya tidak salah kegiatan-kegiatan yang fokus ke dalam SDGs ini sendiri, dan ini lagi booming gitu ya. Dan saya lihat adik-adik mahasiswa banyak sekali menulis gitu ya tentang SDGs ini sendiri pada waktu saya menjadi reviewer untuk penulisan singkat dari mahasiswa. Adapun adik-adik yang memang kami share dalam hal ini yang adik-adik harus tahu, yaitu bagaimana sih sebenarnya schedule daripada program magang gitu ya dan studi independen ini sendiri. Adik-adik, tanggal-tanggal penting ini mohon dan Bapak Ibu mohon tidak kita lupakan, karena sering sekali kita ini lupa gitu ya, apalagi dengan PJJ yang ada ini gitu ya, kita lupa schedule gitu ya. Adik-adik dan Bapak Ibu semua di sini mulai 10 Juni sampai 15 Juni 2021 mahasiswa mendaftar di platform Kampus Merdeka. Ya, bagi adik-adik yang sudah mendaftar ya, ini mungkin tidak menjadi pertanyaan, tapi yang belum nanti Pak Agus akan mengguide adik-adik gitu ya untuk bagaimana cara mendaftar di platform untuk Kampus Merdeka gitu ya. Dan hari ini gitu ya, kami sudah melihat gitu, karena baru kemarin sosialisasi ya untuk PIC. Jadi sebelumnya adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu kami tidak bisa melihat, kami hanya bisa melihat dari link dari Pokja MBKM saja berapa mahasiswa yang mendaftar. Tetapi hari ini kami sudah bisa mendownload mahasiswa yang ikut gitu ya, yang ikut program daripada magang ini untuk UPN adalah 364 orang. Nama-namanya sudah kami dapatkan gitu ya, karena kami mendapat akses dan kita sudah PIC ataupun koordinator sudah mendaftar untuk program magang MBKM UPN-PJ ini adik-adik gitu ya. Ini Pak Agus nanti bisa ditanya apabila ada yang kurang-kurang jelas nantinya.
Selanjutnya adik-adik ya, di sini ini masih ada waktu kita ya, karena sekarang ini masih tanggal 29 Juni, masih ada waktu kita sekitar ya 16 hari lagi gitu ya. Ya, kita harapkan ya bahwa UPN ini bisa menjadi 10 besar gitu ya. Mahasiswa yang terbanyak mendaftar di program magang. Karena adik-adik kalau saya lihat gitu ya, kadang-kadang saya melihat ini kapan UPN ini masuk 10 besar gitu. Karena begitu saya lihat UGM ya, UI ya sama gitu, mereka leader di dalam aktivitas pendaftaran, aktivitas MBKM ini gitu ya. Mari adik-adik ya, karena ini adalah dari pemerintah untuk mahasiswa, kita optimalkan untuk pendaftaran ini. Masalahnya nanti adik-adik nanti mau diterima atau enggak, kita sudah punya effort untuk mensukseskan program daripada MBKM ini. Ya adik-adik ya. Baru tanggal 16 Juni sampai 31 Juli 2021 ini mitra melakukan proses rekrutmen partisipan kegiatan adik-adik. Jadi adik-adik ini yang tadinya sudah apply, mulai nanti ada proses rekrutmen ya di sini. Ini sudah ada time schedule-nya, baru dilanjutkan Agustus 2021 sampai Januari 2022. Ini program magang dan studi independen berlangsung, mahasiswa harus melaporkan kegiatan harian di platform Kampus Merdeka. Gitu ya. Jadi adik-adik yang memang nanti lulus di kampus di aktivitas magang dan studi independen daripada MBKM yang dilakukan oleh Dikbud, mohon untuk koordinasi dengan ketua program studinya gitu ya, karena KRS adik-adik harus masuk gitu ya. Nanti mata kuliah mana yang nanti harus diekivalensi, nanti tolong koordinasi dengan dosen PA dan Kaprodi gitu ya. Saya yakin Kaprodi dan ini sudah tersosialisasi ya tentang bagaimana ekivalensi daripada adik-adik, tetapi KRS harus masuk gitu ya. Jadi jangan cuma pergi, KRS tidak masuk, nanti status adik-adik dalam hal ini begitu pulang membawa nilai tidak bisa diekivalensikan gitu ya adik-adik ya. Baru Desember 2021 sampai Januari 2022 ini adalah program magang dan studi independen berlangsung. Mahasiswa harus melaporkan kegiatan harian gitu ya, kegiatan harian. Jadi ada seperti logbook adik-adik ya di platform Kampus Merdeka. Karena adik-adik nanti pasti sudah terdaftar di situ dan adik-adik sudah bisa membuka platform dari adik-adik semua. Jadi pelaporannya semua online gitu ya, dan ada yang adik-adik harus lakukan gitu ya, seperti pengisian tadi di sini ada dikatakan pengisian logbook tadi gitu ya. Ada kegiatan harian yang kita sebut kalau di UPN biasa kita sebut dengan logbook ya. Demikian adik-adik, ini adalah gambaran umum apa itu studi independen gitu ya. Apa itu magang, time schedule-nya seperti apa gitu ya. Ini yang bisa saya jelaskan buat adik-adik ya. Dan untuk tahap yang kedua, sebelum nanti kita masuk ke diskusi, ini saya stop sharing dulu ya. Akan dilanjutkan oleh Pak Agus Maulana, adalah sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya, untuk mengguide ya atau menerangkan kepada adik-adik dan Bapak Ibu semua gitu ya, mungkin yang ada di sini mewakili dosen PA ataupun Kaprodi gitu ya, bagaimana untuk mendaftar aktivitas ataupun program magang MBKM yang ada di Dikbud ini. Silakan Pak Agus Maulana untuk bisa memaparkan slide-nya. Silakan Pak. Terima kasih Lydia atas kesempatannya. Teman-teman, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Maulana, saya dosen dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sharing terkait dengan teknis teman-teman bagaimana cara melakukan pendaftaran di website Kampus Merdeka. Teman-teman, program MBKM ini seperti tadi yang dipaparkan Bu Lydia, ini merupakan program yang sangat bagus sekali ya. Anda bisa ikut selama 1 semester magang di perusahaan yang ternama di Indonesia. Anda akan dapat proyek yang menantang di perusahaan tersebut ya, dengan mentornya. Kemudian juga Anda akan dapat uang saku ya, dan terakhir Anda dapat sertifikat yang nantinya akan diakui oleh industri di Indonesia ketika Anda nanti akan melamar pekerjaan. Ini merupakan program yang sangat menarik sekali, dan ini animo mahasiswa di seluruh Indonesia ini sangat tinggi sekali ya animonya. Di UPN saja sekarang sudah terdaftar 364. Nah, tapi untuk bisa lolos seleksi, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman harus melaksanakan tahapan-tahapan ini dengan bagus,
ya, dengan baik, ya, dengan strategi yang tepat agar teman-teman bisa lolos di program magang MBKM ini. Oke, yang pertama saya akan memaparkan bagaimana cara melakukan registrasi. Ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, ya, dalam websitenya. Kemudian teman-teman di sini ada beberapa program MBKM ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Lydia. Ada kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, studi independen, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang program magang ini. Nah, di sini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar. Nah, teman-teman, tempat-tempat magang, perusahaan-perusahaan tempat magang kita di sini, mereka melakukan seleksi juga untuk dapat masuk ke program magang MBKM ini. Jadi bukan sembarang perusahaan yang dia hanya, misalkan yang anak magangnya itu hanya diberikan tugas untuk fotokopi, tidak ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah ada di kampus Merdeka ini, mereka sudah memberikan proposal kepada Dikti, dan ini merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah di ACC untuk dapat menerima mahasiswa muda. Ini ada berbagai posisi ya, dan ada berbagai macam perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya seperti ini, saya akan berikan salah satu contoh, misalkan programmer ya. Programmer ini di YHC GULP ini merupakan perusahaan ya di Barito, Jakarta, Yogyakarta, dan Malang. Jadi ada perusahaan ini ada di beberapa tempat ya. Tadi tergantung teman-teman diterimanya di mana. Jadi juga teman-teman harus perhatikan ini ya, persyaratan-persyaratan yang ada di sini. Jadi dikatakan di sini Anda akan ada jadwal masuk ke kantor dan juga bekerja dimanapun. Jadi ada kadang work from home, kadang juga ada work from office ya. Ini ada perbedaan-perbedaan di antara berbagai perusahaan. Ini adalah kriteria pesertanya ya. Ini tolong diperhatikan, jangan sampai Anda meng-apply di perusahaan yang tidak sesuai dengan semester Anda saat ini. Nanti khawatirnya ketika Anda apply di sini, Anda tidak akan lolos ke seleksi selanjutnya. Ya, jadi diperhatikan kriteria peserta yang ada di sini. Bagaimana kalau ini perusahaannya di luar tempat domisili, misalkan teman-teman domisili di Jakarta, tapi ininya di Malang misalkan. Nah, nanti akan ada uang transport dari pemerintah untuk Anda transport dari Jakarta ke Malang. Ya, itu adalah benefit yang nanti akan Anda teman-teman peroleh. Baik, sebelum meng-apply ke perusahaan ini, teman-teman silahkan nanti melakukan registrasi dulu. Caranya di sini ya, di sebelah kanan atas Anda masuk ya. Kemudian silahkan daftar gitu, ya. Masukkan alamat email. Maaf sebelumnya ya. Sebelum kita masukkan alamat email, kita harus daftar dulu ya. Daftar. Kemudian nanti pilih di sininya mahasiswa ya. Di sini perannya, di sini ada mahasiswa, dosen, sekolah, perguruan tinggi, dan teman-teman silakan pilih yang mahasiswa. Kemudian lanjutkan. Kemudian nanti silakan dilengkapi data-data ini ya. Data-data yang tadi silakan dilengkapi. Saya tidak bisa mencontohkan secara langsung karena harus menggunakan akun mahasiswa ya. Sedangkan yang punya akun mahasiswa Anda sendiri. Ya. Jadi saya tidak bisa mencontohkan secara langsung. Tapi di sini sudah ada PDF terkait dengan bagaimana cara daftar akun ya. Jadi silakan PDF ini akan saya share linknya. Jadi teman-teman boleh download. Ya. Baik, setelah Anda memasukkan alamat email tadi ya, masukkan alamat email, kemudian informasi lainnya, kata sandi, kemudian nanti dilanjutkan ya, silakan ketik lanjutkan. Kemudian nanti Anda akan masuk ke informasi asal perguruan tinggi ya. Asal perguruan tinggi. Nanti silakan diisi ya. Ini tidak kita ngetik, tapi kita hanya memilih saja. Silakan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta kita ketik, tapi nanti ada pilihannya ya. Jadi ini adalah otomatis dari website-nya sendiri. Kemudian program studinya juga, nomor induk mahasiswa yang nanti diisi, ya, NIK-nya nanti diisi, nanti silahkan dilanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, nanti teman-teman akan ada verifikasi data, ya. Jadi yang akan dimunculkan di sini adalah data teman-teman yang berasal dari PB Dikti, ya. Jadi silakan dicek apakah itu benar data Anda, ya. Namanya, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, universitas. Kalau memang itu sudah betul data Anda, datanya sudah sesuai dengan data Anda, silahkan diklik dilanjutkan. Nah, kemudian nanti silahkan Anda cek email setelah diverifikasi akun Anda, silahkan masuk ke emailnya. Di email nanti Anda akan diberikan link untuk
verifikasi akun dan untuk melakukan ininya passwordnya. Jadi passwordnya itu akan dikirimkan ke dalam email Anda. Nah, baru setelah Anda melakukan aktivasi akun melalui email, nanti Anda silakan masuk lagi ke website Kampus Merdekanya, kemudian masukkan alamat email, kata sandi, kemudian masuk. Nah, ini adalah tampilan setelah Anda berhasil melakukan registrasi. Ini ada profil, kelengkapan dokumen, kemudian ada menutup, ganti kata sandi, ya. Itu juga ada untuk pendaftaran, ya. Ada pendaftaran untuk ke perusahaan. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk bisa berhasil di program magang ini ada beberapa trik, ada beberapa strategi. Yang pertama adalah tadi perhatikan baik-baik terkait dengan persyaratan dari setiap perusahaan yang memberikan lowongan. Kemudian setelah itu lengkapi dokumennya secara lengkap ya. Apa saja dokumen yang diperlukan? Dokumen yang diperlukan diantaranya adalah surat fakta integritas, ya, surat persetujuan orang tua mahasiswa, dan surat rekomendasi dari program studi. Ini sudah kami buatkan, sediakan template-nya. Silakan nanti teman-teman download template-nya kemudian diisi ya, kecuali untuk yang surat rekomendasi dari prodi. Kalau untuk surat rekomendasi silakan minta ke staf yang ada di jurusan atau di prodinya masing-masing ya. Nanti akan dibuatkan oleh prodinya masing-masing. Tapi silakan ini surat rekomendasinya diberikan saja ke prodi untuk sebagai acuan ya, sebagai contoh bagaimana pembuatan rekomendasi. Ini akan kami share linknya terkait dengan bagaimana cara registrasi dan surat-surat dokumen yang diperlukan untuk melakukan registrasi di website Merdeka Kampus, website magang Kampus Merdeka. Terakhir, teman-teman, untuk program magang ini, khusus untuk program magang dan studi independen, ada Instagram khusus yang biasa digunakan oleh Diki untuk sharing cara-cara kita untuk bisa lulus di program magang ini. Ya. Namanya, nama Instagramnya adalah acc.co.id ya, acc.co.id. Di Instagram ini biasanya di-share bagaimana cara strategi-strategi untuk bisa lolos mengikuti magang MBKM ini. Ya. Jadi ada planner-plannernya juga, kemudian ada kadang-kadang dari perusahaan magangnya itu mereka memberikan bocoran apa saja proses seleksinya, apa saja pekerjaan mereka di sana apa saja, seperti apa gitu ya, proyek-proyek yang mereka tawarkan seperti apa. Nanti juga biasanya diupdate di sini ya. Jadi ini sangat informatif sekali untuk Anda yang ingin bisa lolos program internship di Kampus Merdeka ini. Jadi silakan yang tadi dua ini ya, yang pertama silakan diisi, dilengkapi, kemudian registrasi di website Kampus Merdeka, kemudian dipantau terus semua informasi yang ada di Instagram acc.co.id ini. Karena di sini Anda bisa mendapatkan informasi bagaimana agar lulus di program magang MBKM ini. Sekian mungkin Bu Lydia dari saya. Terima kasih Mas Agus buat sharingnya untuk bagaimana cara dan kiat-kiat gitu ya adik-adik untuk kita mendaftar dan agar kita bisa diterima di salah satu tempat magang ataupun nanti studi independen yang memang kita pilih ya. Di sini juga ada koordinator dari studi independen, ada Bu Tati. Mbak Tati. Selamat sore Bu Lydia. Iya, ada yang mau disampaikan Mbak? Mungkin sedikit saja Bu, tadi sudah sebagian besar sudah disampaikan oleh Bu Lydia dan Mas Agus ya. Jadi bagi teman-teman adik-adik ini sekali lagi kita masih punya waktu sampai tanggal 15 Juli. Atur strategi kira-kira mana yang bisa di-apply dan nanti adik-adik itu mengatur strategi supaya kira-kira bisa lolos di perusahaan mana. Jadi sebaiknya seperti itu karena memang untuk dua program ini sangat kompetitif ya Bu Lydia. Saya yakin ini program ini benar-benar persaingannya sangat ketat. Jadi jika adik-adik ingin lolos perlu mengatur strategi. Itu mungkin pesan saya. Nanti kalau yang sudah lolos untuk studi independen bisa berkoordinasi dengan saya. Terima kasih mungkin. Itu saja Bu Lydia. Ya, selanjutnya sesi diskusi mungkin. Ya, makasih Mbak Tati buat ini ya. Masukannya buat adik-adik semua hari ini. Nah, sekarang adik-adik dan Bapak Ibu kita masuk ke diskusi. Ya, kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Silakan adik-adik, jika ada yang mau bertanya
yang merasa kurang jelas tentang dua kegiatan daripada aktivitas PLTP MBKM ini, yaitu tentang magang dan studi independen. Silakan. Ya, silakan Dwi Anggoro ya. Silakan. Boleh langsung aja bertanya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Suara saya masuk, Bu? Masuk. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam ya. Izin bertanya, perkenalkan diri, nama saya Satrio Dwi Anggoro dari Teknik Mesin Angkatan 2019. Mungkin pertanyaannya hampir sama ya dengan kasus atau masalah teman-teman yang serupa, ataupun sebelum-sebelumnya sering ditanyakan juga ke Ibu Lydia, bagaimana kalau misalkan yang angkatan 2019 ini ingin mengikuti magang tetapi data akademik kita ataupun data yang ada di PD Dikti itu tidak sinkron dengan kita yang sekarang gitu, Bu. Mungkin bisa dijawab dan bisa di make sure ke teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu. Iya, makasih juga Mas gitu ya. Ya, terima kasih Mas Dwi Anggoro ya buat ini pertanyaannya ya. Memang benar gitu ya. Ini pertanyaan. Mungkin saya jawab langsung ya Mas Agus dan Mbak Tati ya. Ini pertanyaan yang memang dari kemarin masuk ke kami tim MBKM UPN-PJ gitu ya tentang masalah nilai gitu ya. Ini juga sebenarnya kami sudah konfirmasi langsung kepada Kemendikbudnya, adik-adik gitu ya, bahwa kenapa mahasiswa kami gitu ya di angkatan 2019 angkatan 2019 gitu ya, kami sudah laporkan semua nilai gitu, tetapi IPK-nya masih 0 gitu ya. Dan jawaban dari Kemendikbud ini agak melegakan kami gitu ya, karena mereka bilang bahwa ada data antara PD Dikti dan sistem MBKM begitu juga yang UPN yang belum tersinkronis gitu ya dengan baik, mengingat memang ini kampus yang ikut program MBKM ini sangat banyak gitu ya, sehingga mungkin perlu waktu gitu ya untuk sinkronis ya. Jadi ini bukan kesalahan UPN, adik-adik semuanya gitu ya. Nggak usah takut gitu ya, dan tim IT daripada Pokja MBKM Dikbud menyatakan lanjutkan saja gitu ya, karena ini juga terjadi di beberapa universitas yang ada. Kebetulan saya sendiri ikut ke dalam gabung ke dalam WhatsApp grup daripada Pokja MBKM khususnya untuk magang dan studi independen ini gitu ya, dan ini banyak sekali komplain bukan cuma dari kampus UPN gitu ya, tetapi dari UPN-PJ gitu ya, AKPK sudah melakukan protes dan menanyakan hal itu kepada Kemendikbud, dan yang seperti tadi jawabannya. Jadi adik-adik jangan takut, ini bukan menjadi satu kendala gitu ya, karena jawaban daripada Pak Martin ya, Mas Martin menyatakan lanjutkan saja. Nanti ini tidak akan menjadi sesuatu masalah pada waktu pendaftaran kegiatan atau aktivitas MBKM yang dilakukan oleh Kemendikbud, baik itu kampus pertukaran daripada pelajar gitu ya, pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, magang, dan studi independen. Begitu Mas yang bisa saya jawab gitu ya, karena ini juga sebenarnya kemarin pada waktu sosialisasi kampus mengajar pun memang menjadi pertanyaan yang banyak gitu ya dari mahasiswa, dan ada beberapa yang confirm ke saya langsung. Demikian Mas, mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Satrio, gitu ya? Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Lydia, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan seputar dengan dua kegiatan yang hari ini? Yang bertanya Bu. Silakan. Yang bertanya mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Alfarizi dari S1 Teknik Mesin Angkatan 2018. Ya, Mas Mau bertanya bukan terkait magang ini, ada informasi kalau salah setara dengan 20 SKS, dan sedangkan misalnya sisa SKS yang harus ditempuh itu misalnya sisa 16 SKS, itu bagaimana Bu? Tetap bisa atau bagaimana Bu? Gitu. Sekian, terima kasih Bu. Oke, makasih Mas Arif ya. Ini memang karena adik-adik sudah berada di semester sekarang semester berapa Mas Arif? Semester 6 Bu. Semester 6. Ini yang mau masuk semester 7 ya, tetapi kan keinginan kita untuk ikut program magang ya. Untuk sebenarnya masalah ekivalensi ini, Mas Arif, ini sebenarnya dikembalikan ke masing-masing program studi gitu ya, kaprodi masing-masing gitu ya, karena sebenarnya bagaimana penyetaraan yang ada ini itu adalah hak prerogatif daripada kaprodi gitu, karena ini akan berhubungan dengan kompetensi dari
lulusan nantinya gitu ya. Kalau yang kami dalam hal ini sosialisasi sebelumnya ya Mas Arif bahwa kan itu ikut 12 SK itu ikut nggak tugas akhir Mas? Itu sih insya Allah di semester depan, Bu. Oh, belum ya. Oke. Belum. Kalau yang 16 itu mungkin nanti bisa diekivalensi 20-nya mungkin dengan ada mengulang mata kuliah yang nilainya kurang begitu Mas Arif ya. Tetapi tugas akhir sepertinya tidak boleh untuk kita ekivalensi karena itu akan menjadi wajib ya di setiap program studi gitu ya. Nanti coba tetapi kan itu harus diisi ya nanti KRS-nya ya Mas. Nanti begitu datang bawa nilai berarti nanti bawa nilai itu kan nilai itu akan diekivalensi dan nanti KHS-nya Mas Arif gitu ya. Nilai yang tadinya sudah kita masukkan ke perencanaan ataupun KRS kita nama mata kuliahnya, nilai sudah ada dari perusahaan dan itu yang akan nanti diekivalensi dengan 20 SKS. Kalau saran saya bisa mengulang mata kuliah yang lain sehingga tidak dirugikan Mas Arif tetap 20 SKS. Tadi kan 16 berarti kan ada tambahan 4. Mungkin cari mata kuliah yang sudah pernah mengambil tapi nilainya mungkin tidak memuaskan gitu ya sehingga bisa mencapai 20 SKS. Tetapi kalaupun nanti kurang mungkin nanti bisa dibicarakan dengan ketua program studi dan dosen PA. Begitu Mas saran saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, mungkin ada yang perlu ditambahkan, yang bisa ditambahkan dari Mas Agus atau Mbak Tati dari pertanyaan Mas Arif? Sudah cukup Ibu. Oke. Ini ada pertanyaan di link chat, Ibu apakah mau dibacakan? Iya. Ini ada mahasiswa terkait dengan izin bertanya melalui chat karena tidak bisa on cam, tidak bisa mikrofon, katanya namanya Dila dari Fakultas Fisik angkatan 2011. Seperti yang tadi dipaparkan bahwa untuk mengikuti kegiatan diperlukan surat rekomendasi, fakta integritas dan beberapa dokumen lain. Tapi bagi mahasiswa yang sudah mendaftar program di halaman kampus Merdeka tidak ada tempat atau bagian untuk mengunggah dokumen tersebut. Apakah surat-surat tersebut berlaku untuk mendaftar program magang studi independen? Terima kasih. Oke, Mas Agus tadi kan di situ ada ya, yang saya lihat untuk beberapa kegiatan gitu ya. Ini webnya memang ada gitu ya. Mahasiswa itu harus mengupload gitu, karena ini perlu fakta integritas adik-adik gitu ya. Bagaimana komitmen adik-adik kalau adik-adik nggak membuat fakta integritas gitu, bahwa saya mengikuti aturan-aturan di perusahaan itu pasti ada gitu ya. Baru mungkin karena ini masa pandemi diperlukan juga izin dari orang tua gitu ya. Takutnya nanti Kemendikbud ataupun perusahaan ini dipersalahkan. Nah, yang ketiga, rekomendasi itu buat apa gitu ya? Rekomendasi yang ada itu adalah untuk menyatakan dan menegaskan bahwa adik-adik ini sudah melalui proses daripada bimbingan dan persetujuan daripada Kaprodi adik-adik. Kenapa? Karena nanti 20 SKS ini kan harus diekivalensi. Ya, jadi ini harus ada memang benang merah gitu ya, nggak boleh terputus antara adik-adik langsung pergi magang gitu ya ke dunia industri, tidak. Karena ada di sini 20 SKS yang nanti akan kita ekivalensi atau program studi yang akan ekivalensi. Jadi ini bukan program magang di luar daripada akademik. Ini yang memang kegiatan akademik gitu ya. Jadi saya yakin karena kemarin juga untuk program daripada kampus mengajar itu 3-3-nya memang diminta begitu ya. Dita tadi ya Mas, nama mahasiswa kita ya, mahasiswi kita ya. Ya. Mungkin begitu ya Mbak Dita ya. Tapi kalau Mbak Dita misalnya Bu, kalau dia fakta integritas orang buat sendiri kok, tanda tangan sendiri pakai materai gitu ya. Baru kalau yang kedua gitu ya, Prodi, kami sudah mensosialisasikan juga kepada Kaprodi semua program studi yang ada yang mengikuti MBKM di UNPJ, kami sudah mensosialisasikan kepada Wadek satunya untuk membantu mahasiswa ya dalam pembuatan surat rekomendasi ini adik-adik. Jadi pasti begitu adik-adik minta ke fakultas ini nggak ada lagi yang harusnya begitu karena kami sudah memberitahu kepada Wadek 1 gitu ya bagian akademik ya. Mungkin begitu Mbak Dita ya, mudah-mudahan bisa terjawab dari pertanyaan Mbak Dita ini tadi ya. Makasih. Ada lagi Mas Agus dari chat yang bertanya? Ada Ibu izin bertanya terkait dengan CV yang di-apply dalam program magang boleh berbentuk CV kreatif atau harus CV formal? Yap. Ini Mas Agus bagaimana yang teknisnya Mas? Ada format Mas yang diberikan oleh Dibud di web atau seperti apa Mas? Teman-teman terkait dengan semua dokumen yang disyaratkan di dalam program magang, kalau memang itu disediakan template-nya, silakan gunakan template yang
disediakan. Tapi kalau memang tidak disediakan, berarti itu terserah kita. Apakah itu mau kreatif, apakah mau formal, ya itu diserahkan. Tapi saran saya dibuat sekreatif mungkin agar menarik para perusahaan agar hire kita. Oke, makasih Mas Agus. Ini benar sekali adik-adik ya, CV itu menunjukkan siapa kita ya. Kan nggak mungkin kita datang ya. Pasti CV kita adalah gambaran apa dari diri kita yang bisa kita eksplor gitu ya. Orang bisa lihat gitu. Mungkin yang saran dari Mas Agus ini bagus sekali adik-adik. Mungkin dilihat dulu di Google gitu ya. CV yang paling gitu ya bagus yang mana, baru mungkin adik-adik bisa follow gitu ya. Karena ini adalah nilai jual gitu ya. Nilai jual adik-adik ya ada di CV itu adik-adik. Kalau boleh CV-nya itu nanti ada gambar sertifikatnya, mungkin dibuat foto gitu lebih meyakinkan ya. Jangan cuma tulisan gitu ya. Nggak apa-apa gitu selama tidak dibatasi ya Mas Agus ya berapa megabyte gitu ya. Mungkin kalaupun bisa nanti kan bisa di ini ya ada tertentu yang bisa menjip ataupun membuat file kita bisa masuk, kita bisa upload. Begitu ya Mas Agus ya. Iya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari mahasiswa ini. Kita lanjutkan Ibu, ini ada satu pertanyaan yang memang ini mungkin kita konfirmasi saja ya Ibu. Yang terkait dengan program studi ekonomi syariah di Fakultas FEB Ibu. Tadi saya coba daftar akun di webnya saat pemilihan program studi. Saat saya ketik kata ekonomi dari webnya, data tidak ditemukan. Sementara saya tulis kata akuntansi, itu ada pilihannya. Itu bagaimana ya? Nah, itu belum ada memang Ibu untuk ekonomi syariah, bagaimana ya kira-kira solusinya? Mas Agus, namanya ekonomi syariah, apakah itu yang terdaftar atau ada nama lain Mas gitu? Yang didaftarkan gitu. Kadang-kadang yang saya takutkan adalah pasti sudah ada di PD Dikti, nggak mungkin enggak, karena kita ada izin daripada program studi harus ada gitu ya. Mungkin nama gitu ya, tapi nanti kami akan confirm, adik-adik jangan ini ya, kami akan confirm kepada Kabiro AKPK gitu ya. Ini Pak Kabiro nggak ada join sama kita hari ini ya Mas Agus ya? Tidak sepertinya Bu. Besok ada rapat daripada akademik ya, jadi akan saya tanyakan langsung besok kepada Kepala Biro dan akan saya sampaikan langsung ke Pak Warek 1 gitu ya. Mungkin harus kita confirm, nanti secepatnya akan kita confirm ke Kemendikbud gitu adik-adik ya. Karena ya kalaupun ada nama yang berbeda kan harusnya tidak begitu ya. Tapi nanti akan kami konfirmasi adik-adik ya hari ini, karena ini bukan ranah kami tidak bisa untuk menjawab, tetapi akan kami sampaikan keluhan ini langsung ke pimpinan universitas. Makasih adik-adik untuk yang pertanyaan yang ini nanti di hold dulu jawabannya gitu ya. Silakan Mas Agus. Izin Bu Lydia. Ya, itu satu pertanyaan juga ada yang sama Bu, kasusnya teknik elektro itu juga tidak bisa mendaftar register karena tidak terdaftar Bu. Berarti ekonomi syariah dan teknik elektro mungkin karena prodi baru Bu. Mungkin nanti dipertanyakan di Biro AKPK Bu. Ini teknik elektro sama Bu kasusnya. Teknik elektro sama ya Mbak Tati. Mbak Tati ada nggak ada persyaratan nggak Mas Agus? Kampus ini harus akreditasi B Mas? Karena memang teknik elektro belum ya. Tahu saya ekonomi syariah sudah akreditasi. Sudah akreditasi ya. Kalau teknik elektro kan masih proses pengajuan belum ya memang, Mbak Tatik ya. Iya. Jadi kalau syariah mungkin saya nggak tahu ada miss, tapi kalau kemarin saya ada baca beberapa kegiatan MBKM syaratnya harus akreditasi B. Iya, gitu Mbak. Jadi mungkin ya kalau kita masih pengajuan kan memang belum masuk. Belum ya Mbak. Tapi itu Mbak Tati. Itu untuk untuk Teris Ekamila ya, ini menjawab pertanyaan di room chat Bu dari Mbak Teris Ekamila. Tapi besok kita akan juga koordinasi ke pimpinan ya, karena kalau yang saya baca ada akreditasi minimum B itu ada yang saya lihat gitu loh Mbak. Jadi kalau untuk teknik elektro ini prosesnya adik-adik pengajuan daripada masih pengajuan prodi ke tahap akreditasi gitu ya, bukan berarti dalam hal ini tidak terakreditasi, tidak sama pemahamannya adik-adik ya. Kalau pengajuan nanti prodi baru pengajuan itu proses gitu adik-adik ya. Kalau dikatakan tidak terakreditasi pasti prodi itu nggak boleh buka. Begitu adik-adik ya, jangan nanti informasinya jadi salah ini gitu ya Mbak Tati ya. Karena nanti adik-adik di sini kan jadi pemahamannya takutnya saya jadi miss gitu ya. Ini proses pengajuan gitu karena menjadi prodi baru gitu ya. Tapi kalau untuk syariah besok kita akan confirm Mas Agus dan Mbak Tati. Baik, kita lanjutkan Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Rahmat Haryadi dari Teknik Perkapalan.
Izin bertanya, apakah untuk mahasiswa penerima beasiswa bidik misi tetap mendapatkan uang saku ketika program ini atau tidak? Sekian, terima kasih. Mohon izin Ibu, saya langsung menjawab untuk ini. Silakan Mas Agus. Pada Ade Rahmad Haryadi ya, untuk teman-teman yang dari program beasiswa bidik misi, kan nanti dari bidik misi ada uang saku, dari ini juga ada uang saku. Nah, teman-teman nanti akan diberikan pilihan oleh Dikti. Apakah mau mengambil yang dari bidik misi atau dari MBKM. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya, teman-teman, tapi nanti ya tidak bisa dua-duanya ya. Tidak bisa dua-duanya. Tapi nanti teman-teman akan diberi pilihan apakah ingin memilih beasiswa bidik misi, uang saku dari bidik misi atau uang saku dari MBKM. Tapi katanya sih ada bocoran yang dari MBKM lebih worth it, katanya seperti itu, Bu. Tapi sebenarnya bukan cuma uang kali ya Mas Agus ya, tetapi tadi banyak sekali yang plus-plusnya dari program magang ini ya, buat mahasiswa ya, adik-adik yang dapat bidik misi ya. Jadi kalau situasi sekarang kan bukan cuma kita lihat bagaimana koin yang sekarang, tetapi kita ngumpuli poin juga untuk mendapat koin yang lebih banyak untuk kedepannya. Mungkin begitu konsep pemikirannya adik-adik ya, sehingga tidak mengganggu adik-adik, mak ini uangnya lebih banyak mana ini, seperti itu. Karena yang tadi koin-koin yang tadi termasuk sertifikat, experience kita gitu ya, itu adalah koin yang harus kita tambah terus ya sebelum kita menjadi seorang sarjana gitu ya, sehingga nanti kita boleh mendapat pekerjaan yang lebih layak lagi. Begitu mungkin ya Mas Agus ya, dan Mas siapa tadi yang bertanya, mudah-mudahan bisa terjawab gitu. Ada lagi Mas Agus yang masih... Banyak sekali Ibu ini chat yang masuk di room. Nggak apa-apa lah. Apakah kita bacakan lagi, Bu? Boleh Mas, kita masih ada waktu, kita bisa sampai 15 menit lagi lah. Boleh. Ini dari Alsifah dari jurusan Teknik Industri. Wah, banyak sekali teknik Ibu yang hadir sekarang. Wah, luar biasa. Makasih adik-adik dari Fakultas Teknik ya. Iya. Pertanyaannya, saya sudah daftar magang di beberapa perusahaan dengan CV lama, tapi saya sekarang mengganti CV saya ke yang baru. Apakah data yang tersimpan di perusahaan CV yang saya sudah didaftarkan sebelumnya atau CV terbaru yang baru saya upload di halaman dokumen tersebut? CV itu. Ini dia nih Mbak, mungkin dicoba dulu ya, karena kan kita kan tidak tahu bagaimana sistem daripada ini gitu ya, karena ini sangat teknis gitu ya. Kalau bisa nggak di drop gitu ya, di add drop gitu ya. Jadi di drop dulu baru Mbak add gitu ya, dicoba gitu ya. Kalau memang tidak bisa lagi di add gitu ya, mungkin nggak apa-apa buat CV yang baru, tapi mungkin apply ke perusahaan yang lain gitu ya. Semakin banyak kita apply gitu ya, perusahaan-perusahaan itu kan kemungkinan kita untuk dapat, untuk menyangkut kan itu ada gitu ya. Kalau saran saya sih seperti itu gitu ya. Karena biasanya sistem itu langsung sih udah terkunci gitu langsung, tapi boleh dicoba juga gitu ya Mbak ya. Saran saya sih begitu Mas Agus, karena sistem setiap perusahaan kan kita juga kan tidak memahami ya. Jadi bisa di try dulu deh gitu, dicoba dulu sama Mbaknya gitu. Jadi di drop dulu baru nanti di add ulang. Karena terus terang kami tidak sampai masuk ke dalam teknis dari sistem setiap perusahaan itu. Jadi monggo adik-adik untuk try and error gitu ya, tapi jangan error banget gitu ya. Tapi dilihat gitu ya kira-kira bagaimana gitu. Mungkin dari kita begitu ya Mas Agus ya. Betul. Mbak Tati ada yang mau ditambahkan Mbak Tati? Sama Bu. Ya. Ini masih ada di pertanyaan lainnya Bu di room chat. Ya. Bisa lanjut ke pertanyaan. Karena banyak sekali Bu pertanyaan. Baik. Ini pertanyaan dari selamat sore Ibu, izin bertanya, dalam mendaftar magang apakah boleh mendaftar di beberapa perusahaan atau cukup di satu perusahaan saja? Baik, mohon izin menjawab Ibu. Ya, silakan Mas Agus. Ya. Nah, teman-teman, untuk pendaftaran di perusahaan itu boleh lebih dari satu perusahaan. Ya, silakan teman-teman pilih yang sesuai dengan minat teman-teman, kemudian daftar. Tapi jangan lupa tadi sesuaikan persyaratannya. Kalau Anda sekarang berada di semester keempat, jangan ambil perusahaan yang mensyaratkan dia harus sudah lulus semester 6. Ya, itu perlu untuk diperhatikan agar nanti Anda tidak capek-capek apply tapi tidak diterima juga ya. Banyak-banyak apply tapi tidak diterima. Jadi lihat di persyaratannya masing-masing. Ya, boleh lebih dari satu tapi sesuaikan dengan kualifikasi Anda. Itu video. Oke, makasih Mas Agus. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Agus ya. Ini pertanyaan
Selanjutnya dari Tarisa Nurrahma. Selamat sore, izin bertanya, jika kita mencoba mendaftar program Kampus Merdeka dengan persyaratan minimal semester 5, namun datanya masih semester 3, apakah sistem akan menyeleksi administrasi secara otomatis atau manual? Karena jika menggunakan sistem seleksi administrasi otomatis, jika tidak sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan, maka auto gugur. Mohon jawabannya. Ya, jadi Sudah terjawab ya Mas dengan tadi penjelasan Mas Agus ya. Ya mungkin ada next mungkin Mas yang pertanyaan yang memang tidak sama yang bisa kita jawab hari ini. ini pertanyaan. Mungkin terlewat Mas Agus. Mas Ya. Agus, terlewat dari pertanyaan Mbak Naura dari FISIP 2019. Jika kita mengikuti program magang di semester 5, apakah masih diperbolehkan untuk mengikuti program Kampus Merdeka lainnya di semester selanjutnya, Bu? Jadi pengen mengikuti terus gitu, bagaimana Bu Lydia? Wah, ini saya kalau dua dalam bersamaan itu pasti nggak boleh Mbak, karena sistemnya ini kan terlink gitu ya Mbak ya. Tetapi kalau semester depannya, wah saya ini saya belum ada ini ya, belum ada yang saya baca tidak boleh gitu ya. Tetapi masalahnya adalah ekivalensi daripada mahasiswa itu tidak memungkinkan lagi untuk diekivalensi adik-adik gitu ya. Jadi maksudnya begini, untuk angkatan 2019, 2018 ya, adik-adik ini kan nanti diekivalensi 20 SKS. Ternyata adik-adik sekarang semesternya mungkin 4 mau 5. Adik-adik mau ikut magang semester ini. Nanti mau ikut lagi mata kuliah mau diekivalensi mungkin udah nggak ada lagi adik-adik, mungkin tugas akhir dan hanya beberapa gitu ya. Ini kan juga nantinya tidak memenuhi kompetensi daripada profil adik-adik gitu. Misalnya saya jurusan akuntansi nih adik-adik ya, kan ada mata kuliah yang nggak boleh kita ekivalensi karena itu termasuk menjadi kompetensi utama. Contohnya mata kuliah akuntansi, keuangan akuntansi biaya, auditing misalkan gitu ya. Auditing aja ada auditing 1, ada auditing 2, advance 1, ada advance 2, seperti itu nggak boleh biasanya diekivalensi. Ya, karena itu menyangkut daripada kompetensi daripada profil utama gitu ya adik-adik ya. Jadi sepertinya kemungkinan untuk diekivalensikan ke depan lagi juga mata kuliahnya udah nggak ada gitu. Jadi dengan program adik-adik yang namanya MBKM, percepatan MBKM ini ya memang optimalkan gitu ya dengan semester ini bisa 20 SKS yang PLPT-nya atau pembelajaran di luar perguruan tingginya adik-adik. Tetapi kalau adik-adik mau kegiatan yang lain, misalnya Bu, saya mau ISMA nih Bu, ke luar negeri tahun depan gitu ya. Ini kan tidak ada masalah karena kan ini pertukaran pelajar itu kan nanti konversi mata kuliah ya adik-adik ya. Ya ini mungkin aktivitas itu yang sama mungkin yang 20 SKS nggak bisa, tetapi untuk pertukaran pelajar yang lain saya pikir masih memungkinkan gitu ya. Itu kan juga merupakan kegiatan daripada MBKM. Demikian Mbak Tati yang bisa saya berikan jawaban, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ya, baik, terima kasih Bu. Lanjut mungkin Mas Agus. Ya, baik. Ada pertanyaan kembali Bu ini dari mahasiswa terkait dengan sertifikat. Mungkin mahasiswa ini ada di tingkat akhir ya Bu. Untuk program magang ini banyak perusahaan yang masa magangnya sampai dengan akhir Februari. Sedangkan sertifikat magang harus dikumpulkan sebelum yudisium. Di mana yudisium jika berdasarkan jadwal berada di pertengahan Februari. Itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, makasih. Ini dari siapa? Pertanyaan siapa, Mas Agus? Namanya di sini. Saya Bu. Oh iya. Rio. Oke, Rio, ini sertifikat yang di sini kan sertifikat bukan menjadi syarat kelulusan ya Rio ya. Rio ini kan syarat kelulusannya kan cuma ekivalensi nilai yang 20 SKS ya Mas. Paham maksudnya Mas? Oh, tapi di FEB kan ada ini Bu, apa namanya, sertifikat magang sebagai syarat kelulusan skripsi. Oh, kalau memang itu, kalau belum keluar dari itunya, nanti Mas Rio catat aja gitu ya. Nanti kan di sini kami akan mendata ya dari tim MBKM ya Mas Rio ya, progresnya Mas Rio seperti apa gitu ya, yang harus kami monef gitu ya. Nanti nggak apa-apa kalau memang sertifikatnya ini seperti apa, kalau dari Dikti pasti keluar Mas gitu ya, karena kegiatan-kegiatan Dikti ini kan memang terplanning dengan baik gitu ya Mas, itu nggak usah dikhawatirkan. Nanti mungkin kami akan memberikan surat gitu, kami akan confirm bulan apa yang dikeluarkan Dikti dan ini akan mungkin bisa menyusul ke FEB gitu kalau untuk judisium saja. Seperti itu Mas Rio, jadi nggak usah menjadi satu kekhawatiran karena yang penting proses daripada magang ini selesai gitu Mas. Itu kan tadi sampai bulan Desember ya Mas Rio ya? Sampai dengan Februari Bu kebanyakan.
banyak perusahaan. Banyak perusahaan Februari. Ya, yang pasti nanti kalau Mas Rio mengikutinya dengan baik, waktunya sudah ada terencana, udah ada semua diikutin gitu ya. Dan ya sertifikat kan pasti akan muncul gitu. Karena kalau magang kan dapat sertifikat semua ya Mas Rio ya, gitu ya. Mohon maaf Bu, berarti saya pengen make sure, berarti ini bisa dibarengin dengan skripsi ya Bu, program ini? Wah, ini kemampuan dari Mas Rio-nya seperti apa gitu ya. Saya nggak bisa bilang karena kan ini menyangkut daripada kemampuan Mas Rio. Apa Mas Rio ini mampu membagi waktu gitu ya dengan skripsi gitu ya. Kalau mampu monggo gitu ya. Kalaupun nggak apa-apa digeser 1 semester karena ini benefitnya lebih gitu loh Mas Rio. Tapi kalau Mas Rio selesai magang malam-malamnya ngebut gitu ya, ya saya pikir why not gitu ya, lanjutkan aja gitu nggak apa-apa. Kan Mas Rio yang tahu nih kemampuan Mas Rio gitu ya. Kalau bisa nggak Bu berbarengan gitu. Yang kembali lagi tadi Mas gitu, Mas Rio mampu nggak dengan membagi waktu kalau misalnya magang ini nanti Mas Rio klik tuh magangnya ternyata offline gitu ya. Jadi Mas Rio dituntut untuk misalnya 8 jam kerja gitu ya. Banyak sih pengetahuannya, keilmuannya tadi. Bisa nggak dibagi waktu pulang dari sana mulai untuk membuat proposal ataupun skripsi seperti itu. Kalau mampu silakan Mas Rio gitu ya. Kalau enggak nanti Mas Rio yang buat lagi planning semester depan aja lah skripsi, yang penting magang aja dulu karena ini mungkin benefitnya lebih buat Mas Rio. Begitu Mas, kalau saran saya Mas. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ada lagi Mas Agus? Waktu kita ada 5 menit lagi, mudah-mudahan bisa. Ya, ini ada pertanyaan dari mahasiswa akuntansi Ibu. Iya. Jadi intinya pertanyaannya ada ini dari angkatan 2019, tapi katanya info dari prodinya bahwa yang bisa dikonversi hanya 6 atau 9 SKS tadi. Gitu. Apakah memang ini dikembalikan kepada prodi atau memang harus 20 SKS? Iya. Oke, terima kasih. Dari siapa ini Mas Agus? Ade Rizky ya. Ade Rizky ya. Oke, makasih Mas Ade Rizky. Ini program daripada Kemendikbud ya. Program Kemendikbud tidak bisa. Jadi Kemendikbud ini aturannya sudah pasti gitu ya. Pada waktu Kemendikbud bilang aturan itu dikonversi 20 SKS, maka kita kampus-kampus yang di bawah Kemendikbud harus follow Kemendikbud gitu ya. Jadi ini nggak usah pusing Mas Rizky. Kalau daftar mungkin kita bagian dari tim ini nanti akan memberikan sosialisasi ya kepada mengingatkan kembali khusus untuk program gitu ya. MBKM magang yang MBKM yang dilakukan oleh Dikti ini memang kita harus sesuai dengan aturan pemerintah Mas Rizky gitu ya. Tetapi kalau untuk amati memang benar gitu ya, maka yang dikonversi selama ini adalah sekitar 9 SKS. Tetapi kalau untuk program pemerintah ini mau nggak mau kita harus follow aturan pemerintah, karena kalau kita nggak tunduk dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 nanti kita ditegur sebagai kampus, apalagi kita di PTN. Nanti ini nggak usah takut Mas Rizky gitu ya, yang penting daftar aja dulu, nanti ini akan menjadi PR daripada, karena ini masih UPNPJ kan, PR daripada tim dan akan kami sampaikan ke Wadek 1 dan pimpinan fakultas dan pimpinan universitas. Begitu ya Mas Rizky ya, mudah-mudahan bisa terjawab gitu ya. Yang pasti diikutin aja dulu gitu ya, kalau masalah konversi ini nggak mungkin, waktunya ini 6 bulan gitu ya, karena di dalam penghitungan MBKM sendiri ada satu aktivitas itu, satu SKS aktivitas adalah 170 menit ya per minggu gitu ya, dan itu sudah ada hitungannya dan itu sudah dihitung kembali oleh semua perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga benar kata Mas siapa tadi yang sebelumnya menyatakan bahwa sampai bulan Februari ya hampir sekitar 6 bulan gitu ya. Itu yang memang berdasarkan penghitungan saya pun demikian gitu ya. Mudah-mudahan daftar aja dulu Mas gitu ya, ekuivalensi kita pasti sesuai dengan aturan Dikbud gitu ya. Itu mungkin yang bisa kami sosialisasikan ya untuk saat ini, dan nanti kalaupun sudah dapat dan terdaftar, masalah ini kan nanti ada pengisian KRS gitu ya, dan nanti akan kita sounding kepada setiap fakultas yang menerapkan MBKM ya, ada 5 fakultas di UPNPJ gitu ya. Karena kalau Dikbud bilang 20, kita nggak boleh bilang 9, itu yang pengetahuan saya. Nanti mungkin kita akan seragamkan. Kalau yang amati memang tidak sampai 6 bulan ya adik-adik ya. Ini hanya perhitungan saya kemarin ya, hanya sampai sekitar 2,5 bulan, ada yang sampai 3 bulan, dan itu memang bisa setara dengan 9 SKS. Ya, begitu ya adik-adik ya.
Izin melanjutkan Bu Lydia, ini dari Mazanet V, S1 Manajemen Bu. Semester depan ya dia berhak 24 SKS, sementara jika lolos SKS kan 20 Bu, jadi ada sisa 4. Nah, bagaimana mengatur strateginya Bu? Apakah masih bisa mengambil 4 SKS di UPN? Nah, terima kasih. Oke, makasih Mbak Tati. Ya, sebenarnya kalau masalah 24 SKS mengambilnya adik-adik nggak ada masalah. Tetapi pertanyaan saya, apakah adik-adik mampu mengambil misalnya 20 SKS magang nih? Di perusahaan juga banyak banget nih, misalnya adik-adik mengambil studi independen. Ada proyek-proyek yang harus diselesaikan dengan timnya gitu ya. Dan itu perlu konsentrasi gitu ya, dan intensitas yang tinggi untuk berkomunikasi gitu. Sementara atau adik-adik magang dari pagi sampai jam 5. Baru adik-adik mengambil mata kuliah gitu ya. Mata kuliahnya ada di jam kerja gitu. Kan nggak mungkin adik-adik izin ke perusahaannya, maaf ya Pak, saya izin dulu ya karena saya ada mata kuliah. Sementara aturan-aturan yang sudah dibuat Dikti itu bahwa mahasiswa itu sudah disetarakan dengan 20 SKS. Begitu adik-adik ya. Jadi pertanyaannya, Bu Lydia, rugi dong saya 4 SKS gitu ya. Kalau adik-adik mengambil studi independen yang waktunya tidak harus ngantor, mungkin adik-adik bisa ngambil 24 SKS, nggak ada masalah. Kalau adik-adik misalnya mengajar misalnya, ya mengajarnya tapi jangan di pedesaan ya adik-adik ya gitu ya. Kampus misalnya kampus mengajar, adik-adik masih ada sinyal lah gitu ya. PJJ ngambilnya 4 SKS gitu, silakan gitu. Tetapi yang saya khawatirkan begitu adik-adik ngambil magang, adik-adik harus standby gitu ya, 8 jam kerja adik-adik izin gitu. Kan ini mengganggu juga gitu ya, magang adik-adik gitu ya. Saran saya tergantung adik-adik mau ngambil kegiatan MBKM yang mana. Ya kalau memang tidak memungkinkan waktunya karena memang magang itu office hours, sementara kuliah juga office hours gitu ya, walaupun 4 SKS. Dan mohon tidak meminta dispensasi juga kepada dosen. Maaf ya Bu, saya lagi magang, mohon saya tidak masuk. Inilah yang dikhawatirkan sebenarnya adik-adik gitu ya. Kalau saran saya, Bu Lydia, rugi dong saya 4 SKS, kayaknya nggak ada yang rugi deh gitu. Karena banyak sekali benefit yang kita dapatkan dari program ini gitu ya. Bu Lydia, ini cuma menggeser aja Bu yang 4 SKS ke semester depan. Ya, itu mungkin lebih bijak kita ya, karena mengerjakan sesuatu mungkin perlu tingkat adanya kefokusan daripada adik-adik, khususnya untuk magang ini adik-adik. Karena magang ini tadi ada yang offline dan ada yang online, ada juga mungkin yang saya nggak cek satu persatu, mungkin ada juga yang melakukannya di sini, ada yang blended, ada yang online saja, ada yang mungkin offline lebih banyak gitu ya. Mungkin ini dilihat gitu ya kecocokan waktunya dengan perencanaan pengambilan mata kuliah adik-adik. Saran saya begitu Mas Agus dan Mbak Tati, mudah-mudahan ini bisa menjawab karena ini adalah tergantung aktivitas apa yang adik-adik ambil, perusahaannya menentukan seperti apa gitu ya, karena adik-adik juga belum tahu nyangkutnya di mana gitu ya. Mungkin masih bingung gitu ya. Jadi kalaupun ini saran saya, kalaupun misalkan nanti adik-adik ini offline gitu ya, saran saya ngambil aja semua kegiatan magang 100%, yang 4 SKS, yang kekurangan SKS itu bisa nanti diambil di semester depannya. Begitu adik-adik ya, itu saran saya seperti itu. Tapi kalau waktunya misalnya banyakan online dan adik-adik merasa bahwa mampu untuk mengambil 4 SKS mata kuliah lain secara PJJ, ya monggo. Gitu ya, nanti didiskusikan lagi ke dosen PA-nya dan didiskusikan lagi kembali ke Kaprodinya. Saya yakin mereka akan memberikan saran yang lebih jelas, apalagi tempat magang, kondisinya, mata kuliah apa yang mau diambil itu nanti sudah kelihatan. Begitu mungkin saran saya. Mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa menjawab. Waktu kita kayaknya sudah mulai habis nih Mas Agus dan Mbak Tati. Mudah-mudahan pertanyaannya masih banyak ya Mas. Masih banyak. Iya, masih banyak gitu ya. Ini satu pertanyaan lagi deh yang paling harus urgent yang kita jawab. Adakah ini Mas? Satu lagi. Ya maaf adik-adik ya, nanti boleh adik-adik yang ini boleh menanyakan prodi gitu ya, dan nanti akan prodi akan menanyakan kembali ke tim. Ya, kalau memang itu kalau teknis mungkin ke prodi bisa jawab. Kalau nanti memang berurusan dengan pendaftaran nanti Mas Agus dan kami semua tim MBKM akan berusaha untuk membantu adik-adik semua. Nah, sepertinya terima kasih juga, ini banyak sekali gitu ya animonya. Biasanya bertanya itu susah sekali mahasiswa kita ya Mas Agus ya, Mbak Tatik ya. Tapi hari ini luar biasa gitu ya, responnya luar biasa gitu ya. Dan saya sosialisasi baru kali ini mahasiswa lebih dari
Ya, ini audiensnya ada 392, ikut saya Pak Agus dan Mbak Tati gitu ya. Ya, terima kasih adik-adik, animonya luar biasa gitu ya. Dan mohon untuk kita manfaatkan gitu ya. Kalau semua sudah kita input gitu ya. Kemarin ada ini Mas Agus gitu ya, ada kiat-kiat gitu dari tim Pokja MBKM Pak Nur Hadi bilang bahwa adik-adik jangan takut gitu. Pokoknya adik-adik kalau yang tadi Mas Agus bilang gitu ya, kalau spesifikasinya udah masuk daftarin aja gitu. Ya mudah-mudahan nyangkut gitu ya di salah satu. Kita yakin bahwa perusahaan atau organisasi yang ada tadi yang menjadi partner dari Kemendikbud itu bagus semuanya gitu ya. Adik-adik nggak disuruh fotokopi kok, adik-adik nggak disuruh nongkrong kok gitu ya. Jadi mohon dioptimalkan adik-adik ya. Kami tim MBKM UPN-PJ akan membantu yang bisa kami bantu ke adik-adik semua gitu ya, dan harapan kami mahasiswa UPN ini bisa lebih banyak lagi mendaftar dan peluangnya bisa dapat untuk yang lebih banyak lagi gitu ya, karena sekarang kampus itu di ranking adik-adik gitu ya. Saya melihat Mas Agus gitu, Guda Dharma itu lebih banyak loh yang daftar dibanding UPN gitu. Jadi saya itu agak-agak aduh UPN kemana nih, padahal UPN ini luar biasa adik-adik, masuk sampai saat ini masuk top 10 gitu ya untuk passing grade tertinggi di seluruh Indonesia gitu. Adik-adik ini pilihan loh gitu. Jadi mohon juga adik-adik untuk lebih kreatif gitu ya. Ikut aja gitu. Yang mana nanti masuk gitu ya. Toh nggak ada ruginya kok ya gitu ya. Kita mengikuti program-program MBK ini bagus-bagus sekali semua programnya gitu ya. Mungkin kalau saya ditanya apa keinginan saya, mungkin mundur gitu ya. Pada waktu saya kuliah ada kegiatan seperti ini gitu ya. Dan nanti ada juga adik-adik ISMA yang kedua gitu ya, buat adik-adik semua gitu ya, adik-adik yang bahasa Inggrisnya cukup banyak gitu ya, dan mungkin sudah ada TOEFL, sudah ada IELTS gitu ya, adik-adik boleh nanti ada ISMA yang kedua, mohon untuk mendaftarkan kembali, nanti kami juga akan melakukan sosialisasi kembali gitu ya. Dan terima kasih buat adik-adik UPN-PJ, gini ada 8 orang gitu ya, yang sudah diterima di berbagai kampus gitu ya, top ranking yang ada di seluruh dunia gitu ya, dan UPN ini cukup banyak berkontribusi walaupun yang mendaftar tidak terlalu banyak gitu ya. Berarti potensi adik-adik UPN ini luar biasa gitu ya untuk bisa mengikuti program ISMA. ISMA ini adalah mobility adik-adik, untuk program mobility seperti student exchange ke luar negeri gitu ya. Semua dananya full LPDP gitu ya. Ya kapan lagi adik-adik bisa untuk masuk gitu ya, untuk pergi ke US gitu ya dengan cuma lenggang kangkung, datang ke sana, datang ke kampus-kampus yang bagus gitu ya, ke UK, ke Thailand, ke Malaysia yang ada, begitu juga dengan Korea gitu ya. Ini cukup banyak gitu ya. Nanti kita akan kembali ya, karena semua aktivitas MBKM kami akan melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan sosialisasi hari ini gitu ya. Mungkin kita bisa tutup ya Mas Agus dan Mbak Tati ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya nanti yang penting sekali boleh nanti disampaikan ke Prodi, nanti Prodi akan menyampaikan ke kami adik-adik, mengingat waktunya tanpa terasa ini kita sudah cukup 1,5 jam gitu ya, dan mudah-mudahan sosialisasi untuk magang dan aktivitas untuk studi independen ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada adik-adik, dan lebih harapan kami adik-adik untuk lebih tertarik mengikuti salah satu program ini atau kedua-duanya gitu ya, silahkan gitu ya. Dan semoga juga adik-adik nantinya boleh masuk dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa magang di perusahaan dan organisasi yang tadi ada di-mention, lebih dari 160 perusahaan tadi yang kerjasama dengan Kemendikbud gitu ya, karena adik-adik adalah duta-duta UPN-PJ gitu ya, dan kami bangga dengan adik-adik semua gitu ya. Kami tim UPN-PJ, tim MBKM UPN-PJ mengucapkan terima kasih buat semua animo, partisipasi adik-adik gitu ya, dan kami akan support untuk membantu adik-adik kalau ada ketidaktahuan atau informasi-informasi yang memang harus diisi pada waktu untuk pendaftaran. Tadi Pak Agus sudah men-share tadi ada link Google Drive, ada beberapa, mohon untuk dipahami dulu adik-adik gitu ya. Dan semoga sosialisasi hari ini bermanfaat ya. Demikian sosialisasi hari ini, semoga semuanya kita sehat ya, karena saat ini juga keluarga besar UPN banyak yang
mungkin kalau mahasiswa kami tidak ada record, tetapi kami untuk dosen dan pendik ini banyak sekali yang kena positif COVID. Ya, mohon doanya adik-adik, semoga keluarga besar UPNPJ kita semuanya bisa sehat dan terlindungi, ya, bebas dari COVID-19 ini. Demikian adik-adik yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, ya, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mbak Tati, terima kasih Bapak Ibu, dan terima kasih adik-adik semua. Saya izin selamat sore Mbak Tati. Saya izin live dulu adik-adik dan Pak Agus. Bu. Teman-teman, jika nanti ada yang ingin video ini, nanti akan saya share di folder Google Drive-nya ya. Jadi silakan untuk teman-teman yang terlewat tadi, kalau ada yang terlewat dari satunya. Jadi kita akan share video sosialisasi ini di Google Drive yang tadi sudah dibagikan ya di chat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Agus. Salam-salam. Ada khu vực của đăng ký